Osaka adalah sebuah usaha di bidang kerajinan dari bahan sabut kelapa yang resmi berdiri dengan nama Osaka itu kurang lebih di Agustus 2019. Resmi berdiri dengan nama Osaka. Karena Osaka ini bukan bisnis by design, jadi sama lah mungkin dengan Bapak Ibu yang memulai usaha apapun itu, entah ternak ayam ataupun telur bebek atau apapun lah, itu kan kita kalau mulai usaha diawali cuma Bismillah kan. Ini kita mau bikin pot cream ini dalam bentuk bulat dan kerudung. Kumpulkan kembali. Ini barang. Tinggal dipakai kok. Kayak gunting kayak. Mbak Ici, Mbak Ici. Mbak Ici potongnya Mbak Ici. Angkana. Seru banget ya. Kisah dari dulu masalah orang. Absing kayak disit, tambah disit. Jadi pertama kalau saya lihat ini di Desa Sidomoro ini memang cukup antusias dari awal, karena yang saya tahu juga di sini sebenarnya dari dulu ini memang pengrajin sabut kelapa. Nah, maka secara prinsip masyarakat sini atau peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan sabut kelapa ini sebenarnya sudah punya basic dasarnya. Nah, tinggal kita poles lagi, kita sempurnakan lagi untuk bisa menjadi produk yang memang benar-benar punya kualitas untuk dijual di pasaran luar. Karena beberapa kali selalu kita usulkan karena kita punya kendala, kita punya potensi yang belum bisa kita kelola dengan maksimal karena keterbatasan anggaran. Nah, terus apa yang sudah dilakukan karakter Taruna itu sejak tahun 2020? Sebenarnya terkait Kopopilun itu banyak sudah studi banding ke Jogja, studi banding ke Batu Raden, itu banyak, tapi terkendalanya waktu itu memang masalah peralatan tidak ada. Ya kalau mungkin dari SDM-nya sudah siap, bahan baku juga sudah siap. Mungkin terkendalanya itu Mas mungkin dari pengolahannya bahan baku itu. Kita ujung-ujungnya nyarinya itu kita beli dari luar. Kami punya kelapa banyak, hampir setiap rumah itu ada pohon kelapa. Bahkan mungkin tidak hanya satu. Tapi manakala kita membuat kerajinan sabut kelapa, kita masih mengambil bahan baku dari luar bisa. Ini kita waktu itu dengan Karang Taruna kita pikir-pikir, oh ya berarti kita harus satu-satunya adalah mencari alat. Kemitraan dengan yang bisa dibandingi, seperti pemasarannya di mana, terus cara ininya gimana. Nah, sebagian juga mungkin dari KUB-nya ada yang sudah bisnis online, tapi cuman sedikit, belum begitu meluas karena kita terbengkalai di marketing pemasarannya. Kalau untuk produksi mungkin masih dalam skala kecil lah, belum skala besar, karena ya itu kita terbengkalai di yang pertama kita dari pemasarannya yang susah Pak. Jadi intinya kalau untuk mungkin kalau sudah kita punya partner, ada yang bagian pemasaran, mungkin kita produksi bisa lebih banyak. Di sini sebenarnya dari dulu ini memang pengrajin sabut kelapa, salah satu daerah di Kebumen yang jadi pengrajin sabut kelapa. Hanya saja mungkin pengembangannya di marketingnya atau pengembangan di inovasi produknya atau pengembangan di manajemennya dan lain-lain itu yang masih mungkin perlu ditata. Potensi orang-orang Sidomoro itu untuk penjualan di toko-toko online itu juga cukup banyak. Nah,
Tapi ternyata fakta di lapangan antara satu toko dengan yang lain itu Beda. Jauh. ya produksi lagi. Kan udah sepi juga. Enggak, kalau yang di situ masih, cuman kan pekerjaannya enggak kayak gitu. Oh, dan terus dia ngambilnya dari Ya ada tertentu, maksudnya kan pengurangan kayak oh, gitu. oh iya iya iya. Yang namanya kaya itu tidak bisa sendiri. Oh iya. Setuju saya. Itu saya garis bawahi karena sekali. Saya setuju. Kaya itu tidak bisa sendiri. Artinya apa? Saya akhirnya berpikir bahwa iya, saya butuh pengrajin, pengrajin butuh saya butuh bagian marketing butuh saya butuh supplier juga butuh saya. Akhirnya kita bersinergi. Bisa membuat kelompok itu jalan. Tapi ketika kita sebagai anggota sudah ada yang sibuk sana, sibuk sini, sibuk kuliah, otomatis kan manajemennya jadi berhenti.